Senandung Azalea, episode 45, sebuah pembelaan. Barata baru saja menyelesaikan pekerjaannya, bersiap untuk makan siang saat Ilham meminta untuk datang ke ruangannya. Begitu tiba di ruangan IT Project Manager Lumini Fresh Tech itu, Barata melihat sudah ada Ilona dan Rayvan di sana. Ilham mengajak mereka bertemu untuk membicarakan tentang acara ulang tahun Lumini Fresh Tech yang sebentar lagi akan diadakan. Perusahaan-perusahaan yang sedang ataupun sudah pernah menjadi klien Lumini Fresh Tech akan diundang. Barata heran kenapa Ilham merasa perlu membicarakan hal itu, karena tentu saja hal yang berkaitan dengan acara tersebut sudah diurusi oleh panitia acara atau event organizer. Bagaimana kalau kita melakukan pendekatan khusus pada Mahawira Contractors agar kita bisa menjadi vendor mereka lagi? Seperti yang kalian tahu, kita selalu mendapat bonus yang besar setiap kali berhasil menjadi vendor perusahaan-perusahaan besar atau yang sedang naik daun. Ilham menatap wajah ketiga orang yang duduk bersamanya satu persatu. Barata menghela napas. Kini ia tahu kemana arah pembicaraan Ilham sebenarnya. Bukannya Mahawira Contractors masih memiliki kontrak dengan vendor lain dan berencana memperpanjang kontrak dengan mereka. Seingat saya, Pak Ilham sendiri yang menyampaikan informasi itu, ujar Barata. Ya benar, tapi maksud saya kita bisa menjalin kerjasama lain di luar menjadi vendor sebagai pendekatan, jawab Ilham. Lalu kita guide Mahawira Contractors untuk menjadi vendor kita dan membatalkan perpanjangan kontrak dengan vendor mereka saat ini nantinya. Ilham menambahkan. Barata mengurutkan kening. Saya tidak melihat esensi dari hal itu, karena tanpa Mahawira Contractors pun, Lumini Fresh Tech sudah sangat berkembang dan mempunyai klien perusahaan-perusahaan besar. Bahkan jauh lebih besar dari Mahawira Contractors. Ilham menghela napas. Come on Barata. Kamu tahu Mahawira Contractors sedang sangat hangat dibicarakan, dan mereka digadang-gadang akan menjadi pemenang tender untuk proyek LRT dari pemerintah yang saat ini sedang direncanakan. Ilham menyilangkan tangannya. Kalau saya setuju saja, sahut Rayvan. Tidak ada salahnya kita melakukan pendekatan dengan Mahawira Contractors. Ilham menjentikan jarinya ke arah Rayvan seolah menyetujui perkataan pria muda itu. Tapi saya belum terbayang bentuk kerjasama apa yang bisa kita lakukan selain menjadi vendor perusahaan, sambung Rayvan lagi. Ilham berpikir sejenak, bisa berupa hal kecil seperti mengadakan IT events atau hal lainnya. Ilham lalu mengalihkan pandangannya dari Rayvan ke Ilona dan berkata, atau mungkin kamu punya ide Ilona, sejak tadi diam saja, tidak seperti kamu yang biasanya. Barata dan Rayvan ikut menoleh pada Ilona. Biasanya Ilona memang sering memberikan ide-ide cerdas saat berbicara tentang pekerjaan. Ilona menggeleng. Saya tidak punya ide dan saya setuju dengan Barata. Lumini Fresh Tech sudah punya klien perusahaan-perusahaan besar, jadi tidak perlu ngoyo untuk bekerja sama dengan Mahawira Contractors. Tapi apa benar kamu tidak punya ide tentang kerjasama dengan Mahawira Contractors? Ilham mengelum senyum saat menatap Ilona. Kamu sepertinya bisa berbicara face to face dengan pemiliknya mengingat kalian cukup dekat secara personal. Maksud Pak Ilham? Ilona mengernyit. Bukan apa-apa Ilona, kamu kan mantan Pak Aska. Senyum Ilham semakin lebar melihat raut wajah Ilona. But to be honest, belakangan saya melihat kalian bersama beberapa kali. For real? Rayvan kini menegakkan duduknya, menunjukkan ketertarikan pada topik obrolan. Jantung Ilona berdegup penuh kekhawatiran, tetapi ia berusaha tetap tenang dan berucap pelan. Kami hanya membicarakan pekerjaan. Pekerjaan apa Ilona? Tanya Rayvan dengan tatapan menyelisik. Ia menaikkan alisnya. Bukannya Lumini Fresh Tech sedang tidak bekerja sama dengan Mahawira Contractors? Ilham mengangguk membenarkan ucapan Rayvan lalu berkata masih dengan senyuman. Pekerjaan profesional atau pekerjaan dalam tanda kutip? Ilham dan Rayvan lantas terbahak. Ilona tak menyahut. Ia merasa tersudut dan tak tahu harus berbuat apa. Barata memandangi wajah Ilona yang terlihat pucat. Wanita yang dikenal Barata selalu pintar bicara itu, kali ini hanya mematung dan mengunci suara. Ilona membantu pekerjaan saya. Ucapan Barata menghentikan tawa Ilham dan Rayvan. Sekilas Ilona menoleh pada Barata, tetapi ia hanya diam. Ilona tak mengiyakan dan tak juga membantah ucapan pria itu. Lantas ia mengalihkan kembali pandangannya. Saya sebenarnya tidak mau membicarakannya, karena ini berkaitan dengan pekerjaan personal saya. Saya bermaksud mengundang Pak Aska sebagai guest tutor di kelas IT saya. Tapi saya belum sempat bertemu, maka saya minta tolong pada Ilona, lanjut Barata. Barata tak sepenuhnya berbohong. Kelas IT Barata secara rutin menghadirkan pengusaha atau profesional lain sebagai guest tutor, dan ia memang berencana mengundang Aska. Namun tentu saja ia akan mengontak Aska secara langsung, tidak melalui Ilona. Ilham dan Rayvan mengangguk-angguk. Meski begitu, mereka terlihat tidak sepenuhnya percaya pada ucapan Barata. Keduanya masih tersenyum simpul. Saya permisi Pak Ilham, Ilona berpamitan. Wanita itu bangkit dari duduknya dan beranjak meninggalkan ruangan. Luar dari pekerjaan yang kamu bilang itu, kamu merasa tidak kalau Aska dan Ilona itu memang sedang dekat? Tanya Ilham pada Barata sepeninggalan Ilona. Barata menggeleng, saya tidak tahu. Saya rasa mereka
Rayvan menghentikan ucapannya ketika ia melihat Barata menatap tajam ke arahnya. Rayvan mengingat bagaimana Barata mencekal keras lengannya saat ia ingin memegang tangan Ilona malam itu. Ia tak ingin reputasinya di kantor hancur jika Barata menyebarkan tentang hal tersebut. Rayvan pun meninggalkan ruangan Ilham setelah berpamitan. "Kalau kamu bagaimana, Barata?" Sepertinya sedang mendekati Ilona. Ilham tersenyum. "Sepertinya Pak Ilham terlalu banyak persangka. Saya dan Ilona hanya sebatas rekan kerja dan teman biasa," ungkas Barata. Lalu seperti kedua rekan yang lain, Barata juga berpamitan meninggalkan ruangan. Sambil menahan perutnya yang lapar, Barata menuruni lift untuk menuju kantin di belakang gedung perusahaan, di luar area kantor. Ada beberapa kafetaria di sekitar kantor dan banyak pilihan restoran tak jauh dari lokasi kantor. Namun, sesekali Barata tetap makan di kantin itu. Menu masakan rumah yang sederhana di kantin tersebut mengingatkannya pada masakan ibunya. Ia sedang merindukan wanita yang telah melahirkannya itu saat ini. Melihat ekspresi Ilona yang merasa tersudut tadi benar-benar membuat Barata tak tega. Ia paling tak bisa melihat wanita direndahkan. Itulah kenapa ia mencoba membela Ilona meski mungkin wanita itu berbuat kesalahan. Barata mulai menikmati hidangan makan siang. Saat makan, entah kenapa ia teringat akan mendiang ibunya. Ia masih menyimpan semua kenangan meski wanita itu telah tiada. Barata kembali mengingat perjumpaan terakhirnya dengan sang ibu kala itu. Barata kecil mengikuti ibunya menuju suatu tempat yang ternyata panti asuhan. Panti asuhan itu hanya berupa bangunan sederhana seperti rumah biasa, tanpa pelang atau apapun yang menandakan bahwa itu adalah sebuah panti asuhan. Ibu Barata mengobrol dengan pemilik panti sebentar, lalu menyerahkan beberapa berkas dan sejumlah uang. Ia kemudian mendekati Barata lagi. "Mulai sekarang kamu tinggal di sini tanpa ibu ya, Nak." Wanita muda itu membungkuk untuk menyamakan tingginya dengan sang anak. "Tidak mau, Bu. Barata mau bersama ibu saja." Barata kecil memeluk ibunya. "Maafkan ibu sayang, ibu takut tidak ada yang mengurusmu nanti. Di sini kamu akan baik-baik saja." Barata masih menggeleng. Ia mulai menangis terseduh. Sang ibu berlutut dan mendekap Barata sambil menyeka air matanya sendiri yang mulai jatuh. Setelah Barata sedikit bisa ditenangkan, ia melanjutkan perkataan. "Kamu akan punya banyak teman di sini. Semua akan baik-baik saja." Ibu Barata terdiam sejenak lalu melanjutkan. "Jangan pernah pulang ke kampung kalau bukan untuk keadaan yang sangat mendesak ya. Kalau ibu sudah tidak ada nanti, kamu juga tidak perlu mengunjungi makam ibu. Kamu jalani saja hidupmu sebaik-baiknya." Barata tak menjawab. Ia masih terisak pelan. "Semoga kamu bisa tumbuh dewasa dengan baik, Nak." Wanita itu membelai rambut Barata. "Tetaplah jadi orang baik meski hal-hal buruk ada di sekelilingmu. Jadilah orang yang kuat meski hidup menerpamu dengan hal-hal yang berat. Menangislah jika kamu ingin menangis, tapi jangan pernah menyerah. Ingat ibu setiap kali kamu ingin menyerah." Lanjutnya, sambil terseduh, Barata mengangguk. Wanita itu mendekap anaknya dengan erat sekali lagi dan berkata, "Ibu menyayangimu, Barata. Maafkan ibu, Nak." Tak berapa lama setelah sang ibu meninggalkan Barata di panti, ada seorang kerabat datang. Ia mengabarkan bahwa ibu Barata telah meninggal dunia. Kerabat itu membawa Barata untuk berziarah ke kampung sebentar, kemudian mengembalikannya lagi ke panti asuhan. Setelahnya, Barata mulai menjalani hidupnya sebatang kara. Barata segera tersadar dari lamunan ketika mendengar suara berisik dari orang-orang yang baru saja memasuki kantin. Barata pun berusaha mengendalikan emosinya. Sejenak ia menengadah untuk menahan air mata, lalu melanjutkan makan siangnya. Setelah selesai makan, ia membeli beberapa bungkus nasi beserta lauk. Ia menyerahkannya pada anak-anak kecil yang mengamen tak jauh dari lokasi kantin. Sambil menyahuti sapaan hormat beberapa bawahannya yang juga baru selesai makan siang, Barata berjalan menuju kantornya kembali.